Oke, sore agak lama, agak telat. Berhubung ini semakin sore, biasanya orang-orang kan udah makin banyak yang pakai komputer, walaupun sebenarnya kita sekarang lagi di rumah aja. Jadi saya pembicara terakhir di livecam ini. Nama saya Yohan Toting. Nanti kalian kalau pengen nanya bisa silakan langsung aja mention di Twitter @yohan. Jangan lupa cantumkan hashtagnya livecamid. Nah, eh, kita kan mulai aja karena waktunya udah agak kelewat. Oke, sebentar. Nah, jadi hari ini saya akan ngomongin tentang bagaimana sih kita membuat sebuah aplikasi video chat menggunakan teknologi web. Jangan lupa nanti kalau misalnya kalian ada lihat topik yang lagi saya bahas, itu langsung tanya aja, mention di Twitter, pakai hashtag livecam ID. Nah, sebelum kita masuk gimana sebenarnya itu video chat, saya pengen cerita sedikit sebenarnya tentang video chat ini. Jadi video chat ini kan berhubung kita semua wajib work from home di rumah, uh, hampir semua orang udah mulai terbiasa menggunakan yang namanya video conference. Contohnya misalnya Google Meet, Zoom, kemudian ada Duo, lainnya. Nah, saya sejak sering di rumah udah hampir sebulan ini, biasanya kalau ngelihat sesuatu produk dan segala macam suka penasaran tuh, ini cara kerjanya di belakang sebenarnya seperti apa sih. Saya pertama kali ngoprek WebRTC itu zaman masih baru banget, 2012 kalau nggak salah, dan waktu itu masih kayak masih mentah banget, agak susah. Uh, Kalau berbicara dari sejarahnya, saya nggak tahu kalau kalian dulu zaman masih kuliahan, zaman saya kuliah, kita bikin jaringan di kos-kosan, terus nyambungin semua komputer, biar biasa kita main Age Empire lewat koneksi di jaringan kosan gitu. Nah, kadang kan nggak mungkin kita teriak-teriak terus antar kamar. Akhirnya kita pakai yang namanya net meeting ini. Nah, net meeting ini sebenarnya ada aplikasi voice over internet protocol atau biasa kita bilang VoIP. Yang pertama, walaupun sebenarnya yang pertama mulai voice over itu lewat internet itu sebenarnya Nokia. Kemudian ada beberapa company juga yang teknologinya dibeli sama Microsoft dan dibundle dengan aplikasi ini yang namanya NetMeeting. Tapi yang sebenarnya membuat paling terkenal itu, yang paling bagus itu sebenarnya adalah Skype ini, karena Skype ini pertama kalinya mereka menggratiskan yang namanya voice over protocol. Dulu tuh VoIP ini mahal banget karena semuanya harus lewat server, dan Skype mengubah metode VoIP ini yang darinya harus melalui server, memungkinkan kita untuk berkomunikasi lewat peer to peer, jadi antar klien langsung ke klien, nggak lewat server dulu. Nah, cuman ini ada feedback dikit, audionya dinaikin, jadi saya naikin dikit. Nah, mudah-mudahan aman. Kita lanjut. Nah, jadi Skype ini bikin sesuatu terobosan sampai akhirnya mereka dibeli Microsoft. Bahkan di 2006 mereka meluncurkan video chat pertama kalinya dengan teknologi peer-to-peer mereka. Bahkan mereka memungkinkan juga kita berkomunikasi bahkan cuma lewat Wi-Fi, karena tidak usah lewat server. Jadi bisa, walaupun misalnya kita dalam satu jaringan, kita bisa menggunakan Skype untuk call teman kita yang ada dalam satu jaringan. Nah, peer-to-peer itu konsepnya sebenarnya seperti ini. Jadi pada saat satu peer itu terhubung dengan peer yang lain, sebenarnya tidak ada media server yang berada di tengah menjadi sebuah relay untuk koneksinya. Relay ini dalam artian dia cuma menerima koneksi, terus kemudian di-over ke koneksi yang lainnya. Nah, kalau berbicara peer-to-peer, sebenarnya peer-to-peer itu tidak murni langsung terhubung antara peer A ke peer B, karena tetap aja pada kenyataannya hampir semua komputer atau klien atau peer itu sebenarnya berada di belakang firewall atau berada di belakang router yang tidak memiliki IP address public.
Sehingga klien-klien ini atau peer-peer ini tidak memungkinkan untuk berkomunikasi langsung. Karena kalau misalnya mereka nembak langsung ke IP public, itu bakal ada router di situ yang sebenarnya yang ngejagain atau firewall. Nah, itu kenapa kita dalam membangun sebuah jaringan peer-to-peer, kita kan selalu butuh yang namanya signaling server. Signaling server ini kerjanya gimana, saya akan kasih konsep bagaimana flow-nya. Jadi, pada saat si peer A ini pengen berhubungan dengan peer B, dia tentunya harus online dulu. Dan pada saat dia online, dia akan ngasih tahu ke signaling server bahwa, hey, saya online ya, ini alamat publik saya. Terus kemudian dia kasihlah alamat publik ke signaling server. Signaling server akan nyimpan alamat publik itu, dan kemudian pada saat si peer B ini juga online, dia juga akan ngasih tahu bahwa, oh ini alamat saya gitu, publik saya. Dan selanjutnya si peer A itu akan coba untuk kontak peer B. Kemudian dia akan ngasih tahu signaling server bahwa, hey, signaling server, saya mau kontak B, dan saya akan tunggu di channel Y. Nah, channel Y ini kalau istilahnya dalam jaringan itu sebenarnya port. Jadi kalian tahu bahwa misalnya SCTP itu jalan di port 80, SCTPS itu jalan di port 443, dan selanjutnya. Dan pada saat si A udah ngasih tahu bahwa, oh saya mau kontak dengan B, si signaling server ini akan ngasih tahu ke si B bahwa, A ini mau komunikasi, dia nunggu di channel ini ya, atau di port ini ya. B akan aware bahwa, oh iya, oke, saya akan coba kontak A di channel itu. Dan signaling server akan ngasih tahu bahwa dia udah ngontak, dan B akan menghubungi segera, harap ditunggu. Nah, setelah itu, akan coba berkomunikasi dengan peer B, dan akhirnya pada saat mereka terhubung, baru koneksi tersebut terjadi peer-to-peer. Jadi di sini sebenarnya istilahnya kita tetap menjalankan koneksi di mana data, streaming, dan segala macam itu langsung dari peer A ke peer B dan sebaliknya, tidak melalui signaling server. Jadi signaling server ini cuma buat ngasih tahu bahwa alamat ini bisa dihubungi di sini, dan demikian. Nah, pertanyaannya kan web udah ada WebSocket. Bisa nggak sih kita pakai WebSocket? Kenyataannya WebSocket itu nggak mungkin. Kenapa? Karena WebSocket itu sama aja, tetap aja pada saat kita pengen bikin koneksi WebSocket, itu tetap kita harus menggunakan alamat IP public dan juga port yang terbuka di alamat IP public tersebut. Dan ini nggak memungkinkan karena di router udah punya port-port yang di-set sendiri. Jadi kalau klien di belakang router atau di belakang firewall itu ingin membuat jaringan peer-to-peer, dia harus minta izin dulu ke router dan ngasih tahu ke signaling server. Dan ini yang nggak memungkinkan kita menggunakan WebSocket untuk langsung membangun sebuah peer-to-peer, kecuali memang klien kita itu punya IP public langsung. Dan itu kenapa muncullah teknologi web yang namanya Web RTC atau Web Real Time Communication. Karena zaman dulu pada saat kita pengen bikin aplikasi yang sifatnya peer-to-peer, kalian pasti harus install atau download aplikasi. Contohnya misalnya kayak Skype dulu kan kalian harus download. Ataupun walau memungkinkan kita menggunakan web, itu pasti tetap aja kalian harus install plugin. Zaman dulu itu ada namanya Flash, jadi Flash itu yang kalian install di pluginnya. Atau kalau di Microsoft dulu punya yang namanya Silverlight. Nah, yang ini, teknologi inilah yang sebenarnya memungkinkan mereka berkomunikasi langsung. Karena zaman dulu juga sebenarnya belum ada teknologi WebSocket, makanya butuh plugin-plugin tersebut. Nah, WebRTC ini menariknya adalah sudah didukung oleh semua browser modern. Jadi browser apapun selama dia keep update dengan browsernya, harusnya nggak ada masalah. Jadi kita bisa langsung menggunakan aplikasi tanpa harus download plugin apapun. Dan WebRTC itu sebenarnya kita bisa menggunakan WebRTC untuk pembangunan jaringan peer-to-peer antar klien, di mana antar klien ini kita bisa mentransmisi jaringan data atau audio dan video yang berupa sifatnya itu streaming. Seperti apa konsepnya kita akan lihat. Jadi seperti tadi kita udah mention bahwa dalam jaringan peer-to-peer itu tetap pasti harus ada signaling server. Signaling server di dalam spesifikasi WebRTC ini tidak dimuat atau tidak dimasukkan. Sehingga kita sebagai pengembang itu bebas menggunakan signaling server apapun. Baik itu kita mau bikin sendiri atau menggunakan yang udah existing. Dan
pada saat pengen membuat sebuah aplikasi yang menggunakan konsep atau protokol WebRTC ini, kita bisa menggunakan juga codec dan media capture yang tetap masuk di dalam WebRTC. Jadi kalau zaman dulu itu antar klien sebelum dia bisa mentransfer streaming audio dan video, itu dua-duanya klien harus support codec tersebut. Nah, kalau sekarang codec pun itu sudah ada built-in di dalam browser. Jadi pada saat kita pengen berkomunikasi dengan codec tertentu, itu sebenarnya kita udah nggak usah lagi install karena otomatis WebRTC sudah menspesifikasi bahwa codec ini yang akan digunakan dalam transmisi data atau stream. Nah, paling gampang kita akan coba lihat langsung implementasinya. Jadi pada saat pertama kali kalian pengen connect ke klien atau pengen bikin video call, yang tentu kamera kalian harus diaktifkan dulu dan kodenya kurang lebih seperti ini. Jadi JavaScript kalian tinggal panggil navigator media devices, kemudian get user media. Di situ kalian bisa langsung dapetin video dan audio stream. Nah, pertanyaannya, audio dan video stream ini harus ditransmisikan ke remote peer atau si klien yang ada di ujung sana. Nah, flow-nya agak ribet sebenarnya, kurang lebih ini. Jadi yang pertama harus dilakukan itu adalah peer A harus mengontak server. Tapi sebelum mengontak signal server, di sini kita ada 2 server tambahan, di mana 2 server tambahan ini sebagai mediasi juga. Namanya yang satu Stone. Stone ini sebenarnya untuk tahu bahwa saya peer A itu alamat IP publik saya berapa ya. Nanti si server Stone ini dia akan ngasih alamat IP-nya mulai dari alamat IP lokal dia di dalam lokal internet hingga alamat publik dan alamat-alamat lainnya yang mungkin ada dan bisa digunakan. Kemudian peer A juga akan ngasih tahu ke turn server. Turn server ini kadang digunakan, kadang enggak. Jadi turn server ini sebenarnya akan berfungsi sebagai relay server kalau misalnya peer A tidak bisa langsung menghubungi peer B. Sehingga tetap koneksi bisa terhubung tapi menggunakan relay. Jadi nggak peer-to-peer. Tapi lagi-lagi turn server ini tidak selalu diwajibkan ada. Nanti saya akan kasih lihat contohnya. Nah, pada saat kita udah tahu, alamat IP saya berapa, saya bisa dihubungi di port berapa, kita kontak signaling server dengan menggunakan ada namanya session description protocol. Jadi kita kasih session description itu ke signaling server, sehingga signaling server ini bisa ngasih tahu bahwa, hey, peer A dengan SDP sekian yang sudah siap dan ingin menghubungi. Nah, selanjutnya bagaimana prosesnya, itu kodenya kurang lebih seperti ini. Seperti kalian lihat di configuration di iServer, itu sebenarnya kita bisa konfigurasi Stone server dan turn server. Tapi di situ kita cuma konfigurasi Stone server aja. Nah, pada saat kita udah konfigurasi, kita passing konfigurasi itu ke RTC peer connection. Dan di dalam pada saat kita konstruk koneksi ini, dia akan otomatis connect ke Stone server dan melakukan hal-hal tadi, minta IP address dan alamat lokal. Dan pada saat udah terhubung, kita akan ngirim signaling channel. Nah, signaling channel yang lihat di sini ini sebenarnya dibuat sendiri ya. Jadi ini bukan API standar. Jadi ini dibuat sendiri yang kita anggap kita gunakan konteks ini. Jadi pada saat signaling channel itu kita pengen bikin, kita juga harus menunggu dari signaling server bahwa apakah ini nanti akan saya terima jawaban dari peer di ujung sana atau remote peer kita bilangnya. Nah, habis itu setelah kita udah siap-siap nunggu jawaban juga, baru kita kirim nih lewat signaling server yang namanya offer. Nah, offer ini maksudnya bahwa saya sebagai pemanggil, saya ingin memanggil peer yang ada di sana atau remote. Dan offer inilah yang kita kirim lewat signaling channel. Nah, signaling channel, offer tadi atau sebenarnya ini berupa SDP, itu akan dikasihkan ke peer B. Nah, peer B pada saat dia bilang, saya dapat offer nih, atau offer berupa SDP dari peer A, dia akan bikin jawaban atau answer. Dan jawabannya juga ini akan berupa SDP. Seperti apa jawabnya? Jadi, di peer B itu dia akan siap mendengarkan dari signaling channel ini bahwa saya menunggu offer. Kalau ada offer masuk, saya akan setting remote description saya, offer itu saya akan masukkan, kemudian saya bikin answer, dan answer ini yang saya harus kirim ke signaling channel. Setelah dikirim nanti,
itu dia akan mencoba melakukan koneksi. Nah, dalam proses membangun koneksi antara peer A dan peer B, ini ada namanya gathering ICE candidate. ICE candidate ini sebenarnya untuk ngasih tahu bahwa saya bisa loh dikontak di misalnya di local network. Ini seandainya peer A dan peer B ini berada di local network. Tapi seandainya enggak, dia juga peer A juga akan ngasih tahu bahwa saya juga available di publik ini IP sekian. Jadi setiap ada alamat IP yang dimiliki oleh peer A itu akan selalu diupdate lewat signaling server sehingga si peer B itu akan tahu semua IP yang bisa atau alamat yang bisa digunakan untuk menghubungi peer A. Gimana? Jadi peer connection itu kita cuma nunggu ICE candidate ini di-generate. Di-generate-nya dari mana? Dari Stone server. Itu setiap kita terima alamat yang kita dapat dari Stone server itu kita harus kirim lewat signaling channel. Nah, dikirim nanti di sana itu akan didengarkan oleh peer B dan masukkan ke dalam peer connection dengan API at ICE candidate. Dengan demikian, peer A dan peer B ini akan saling menerima alamat IP yang bisa digunakan oleh kedua belah pihak. Akhirnya kalau misalnya mereka udah ketemu, oke, ini kita bisa loh ngobrol di IP public sekian dan port sekian. Oke, kita coba ngobrol di situ ya. Nah, pada saat udah ketemu nih, setuju nih antara peer A dan peer B, IP-nya yang digunakan berapa dan portnya berapa, barulah akan terjadi yang namanya connection state change, di mana kedua peer ini terhubung. Dan di kedua peer ini terhubung, kita tidak lagi menggunakan media server, Stone atau Signal server, tapi langsung semua data stream audio dan video yang tadi kita capture, itu kita bisa kirim ke peer B. Caranya seperti apa? Setelah tadi kita ambil, kita tinggal add track aja. Jadi stream yang tadi kita ambil dari webcam, itu kita tinggal tambahkan ke peer connection dengan manggil function add track. Dan ini kita bisa bukan cuma dari kamera ya, kita bisa ambil juga stream baik itu dari screen sharing atau baik itu dari elemen canvas. Nah, saya akan tunjukin caranya. Nah, ini kemudian pada saat kita menerima stream, jadi kita juga harus dengerin nih, peer connection harus ngedengerin kalau ada track yang ditambahkan ke dalam peer connection oleh remote peer, kita harus capture si track itu agar kita bisa masukkan ke dalam elemen video kita. Jadi biar kita bisa ambil stream itu, kemudian kita bisa tonton lewat elemen video kita. Nah, ini sebagai contoh saya mau ngasih gambaran kalau misalnya menggunakan signaling server dengan Firebase. Karena konsepnya sangat mudah. Ini saya switch dulu. Jadi saya ada aplikasi sebenarnya yang saya udah bikin. Saya bikin menggunakan glitch. Nanti saya akan tunjukin ke kalian ini gimana cara pakainya. Code-nya juga nanti akan saya share. Sebentar. Oke. Nah, di sini harusnya kalian bisa melihat ada script di mana di script ini sudah ada yang namanya create room. Jadi kalau ini kita create room, dia sebenarnya akan membuat channel di Firebase, di mana di Firebase dia akan create dengan ID tertentu yang random aja. Nah, nanti seperti apa aplikasi ini berjalan, saya akan coba tunjukin ada videonya. Ya. Nah,
Jadi di sini kalau kalian lihat di sini sebenarnya pada saat signaling server itu create room itu sebenarnya sederhana. Kalau kalian pernah pakai apa namanya Firebase itu sebenarnya cuman sesimpel menggunakan mana bentar ya. Nah, ini create room. Ini cuman sesimpel saya gedein. Cuman sesederhana kalian bikin kayak gini. Jadi bikin collection, kemudian masukin di room-nya. Nah, nanti pada saat dia create over ini sebenarnya saya cuma ngirim aja ke ini. Kalau kalian lihat, ini ada partisipan. Ini partisipan ini sebenarnya dokumen dari Firebase. Jadi pada saat saya update ini, itu sebenarnya dia ngirim data ke Firebase untuk update. Dan nanti yang dari sana yang mau join room, itu sebenarnya sama. Dia tinggal buka dokumen di Firebase, ambil overview yang berupa session description tadi, kemudian nanti dia akan jawab dengan mengirim answer yang sama ke dalam room yang sama menggunakan Firebase. Jadi konsep sederhananya kerjanya kurang lebih seperti itu. Oke, kita balik lagi ke slide. Nah, pertanyaannya, kalau kalian udah bisa bikin menggunakan Firebase tadi, terus gimana kita bisa ini cuman WebRTC cuman sebatas menghubungkan dua peer? Sebenarnya enggak, karena kalau kalian bisa lebih kreatif, ini sebagai salah satu contohnya adalah itu sangat populer karena kita bisa menggunakan virtual background. Jadi ini gimana cara bikinnya? Nah, kalau misalnya kalian pengen bikin, konsepnya sederhana. Ini sebagai contoh, itu mekanismenya. Itu salah satunya bisa pakai menggunakan yang namanya background replacement. Jadi ini menggunakan green screen. Kalau kalian familiar dengan filming, ini sebenarnya sesimpel kalian bikin yang ada di belakang, kemudian nanti kalian jalanin itu di kanvas, kemudian setiap warna hijau itu kalian replace dengan gambar yang ada. Nah, ini contohnya hasil green screen tadi, itu dia seakan-akan lagi floating di dalam ini station apa saya nggak tahu sih, yang pasti USS berapa gitu. Nah, kalau bikin virtual background, konsepnya sebenarnya sederhana. Jadi kalau tadi kita capture media dari kamera itu kan tadi kita langsung kirim ke peer connection dengan add track. Nah, kalau di sini sebelum kalian peer itu jangan langsung di add track, tapi kalian modifikasi dulu dengan mengolah stream tersebut di dalam kanvas. Karena kanvas elemen ini kalau kalian pengen mengolah gambar, manipulasi dan segala macam, itu kalian bisa olah di dalam kanvas elemen. Nah, salah satu metodenya itu tadi saya sudah kayak color replacement, itu kalian bisa menggunakan yang namanya background subtraction. Jadi warna-warna itu tinggal di replace aja di dalam kanvas. Terus konsepnya kurang lebih seperti ini. Ini kalau kalian menggunakan OpenCV, itu jadi dia mencari perbedaan antara frame yang sebelum yang sekarang, kemudian nanti bedanya seperti apa. Nah, itu nanti tinggal di replace aja di situ. Terus atau yang mau lebih advance lagi di machine learning itu ada namanya segmentation overlay. Jadi kalian tinggal bikin model untuk identifikasi ini mana objek-objek yang sifatnya orang, binatang atau apa, sehingga nanti kalian tinggal replace aja bahwa oh ini objek ini tolong di replace backgroundnya karena di luar itu ini bukan objeknya, seperti ini. Nah, terus itu tadi kalau kalian membuat peer-to-peer. Terus gimana kalau misalnya kalian pengen bikin video conference lebih dari 2 orang? Apakah ini memungkinkan dengan sifatnya peer-to-peer? Ini adalah arsitektur, sorry atasnya masih machine learning, tapi ini adalah arsitektur dalam membuat sebuah video conference. Jadi kalau misalnya koneksi kalian itu ada 5 orang, kurang lebih kita bisa ambil opsi menggunakan mesh network, di mana setiap peer itu terhubung dengan peer lainnya. Tapi ini ada kelebihan kekurangannya. Salah satunya itu adalah mekanismenya itu akan bandwidth yang dibutuhkan itu akan sangat banyak. Kemudian data yang dikirim juga itu akan sangat banyak. Ada lagi ini konsep lama tradisional yang namanya MCU. Saya lupa, nanti saya akan jelasin di sini. Mesh network itu kekurangannya tadi saya udah mention. Kekurangannya ini jadi kalau kalian lihat di sini ada 4 klien. Itu minimal kita butuh membangun 3 koneksi per klien. Jadi in total itu
bisa jadi itu koneksinya lebih dari 4. Kalian kali aja bandwidth yang dibutuhkan. Kalau kalian 720, bandwidth yang dibutuhkan let's say misalnya 1 mega, itu berarti dikali aja koneksinya. Kalau koneksi yang dibangun ternyata ada 8, ya berarti kalian butuh 8 mega. Kemudian ada multi-point conferencing unit. Ini zaman dulu, itu semua koneksi itu dikumpulin di server, kemudian stream atau video atau image yang berupa frame-frame tersebut dari setiap klien itu disatuin jadi satu gambar, kemudian satu gambar ini itu dikirim ke masing-masing klien. Permasalahan dengan konteks kayak gini, besar kemungkinan delay atau latency pada saat diterima hasil yang penggabungan tadi itu bisa jadi lebih tinggi. Kenapa? Karena dalam proses encoding penyatuan gambar dari masing-masing klien itu butuh waktu dan butuh proses. Kalau masih sedikit mungkin server bisa menangani dengan cepat, tapi begitu koneksinya udah lebih dari let's say udah cukup banyak, itu bisa jadi server akan kelabakan untuk menggabungkan sekian banyak gambar videonya. Nah, yang paling populer dan yang paling banyak digunakan sebenarnya konsepnya menggunakan selective forwarder unit, di mana tiap peer itu sebenarnya mengirim ke relay. Jadi dia mengirim ke relay, tapi koneksi tersebut cuma digunakan untuk mengirim. Dan setiap peer yang terhubung ke relay itu akan dihubungkan ke peer berikutnya. Jadi setiap koneksi itu memang tetap bandwidth yang dibutuhkan itu lumayan. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau misalnya kalian bareng 3 teman, otomatis kalian harus mengirim satu koneksi, tapi harus menerima 3 koneksi juga. Tapi ini konsep yang paling banyak digunakan. Kenapa? Dengan konsep seperti ini kita bisa menggunakan ada namanya yang adaptive SFU. Jadi adaptive SFU ini sebenarnya kita berusaha memilih mana yang kita kirim, jadi nggak selalu resolusi full untuk diterima di remote peer-nya. Ini sebagai contoh seperti ini. Jadi kalau kalian mengirim gambar cuma 2 orang, ini kan kalian mengirim resolusi full, yaitu 411 kali 731 kalau di pixel. Nah, pada saat kalian melakukan multi conference seperti ini, gambar yang ada di ujung sana itu sebenarnya dilihat tidak dengan resolusi full, tapi menggunakan pembagian dari full resolusi dibagi 4, di situ kurang lebih 102 kali 182 pixel. Nah, walaupun kita mengirim full resolution dari peer kita atau dari klien kita, sebenarnya di SFU atau di relay server itu kita bisa memilih resolusi mana yang kita pengen kirim, karena kita tahu di ujung sana ini cuman akan ditampilkan dengan ukuran yang lebih kecil. Sehingga kita bisa bikin yang namanya sekali kirim, itu kita bisa kirim 4 atau 3 resolusi sekaligus. Karena itu ada API yang namanya simulcast transaving. API-nya kurang lebih pada saat kalian ngirim ke relay server, itu kurang lebih seperti ini. Jadi pada saat kalian capture dari media itu, get user media, pada saat send encoding itu kalian harus describe bahwa di sini saya pengen mengirim resolusi itu tolong dikirim ada yang di scale down 4 kali, ada yang di scale down 2 kali, dan ada yang dikirim full resolution. Jadi di sini ada 3 resolusi yang dikirim. Nanti as a view server atau relay server ini yang akan memilah mana resolusi yang akan dikirim ke remote peer, sehingga tidak selalu mengirimkan full resolution. Dengan demikian, bandwidth, kalau kalian lihat di sini, itu sebenarnya sama aja yang dibutuhkan. Walaupun koneksi ada 4, tapi sebenarnya bandwidth yang dipakai itu tetap sama aja pada saat kalian berbicara atau cuma 2 orang. Oke? Nah, jadi WebRTC itu bukan cuma sekedar video conference, kalian bisa banyak melakukan banyak hal. Sebagai contoh, menggunakan Stadia itu sebenarnya salah satu protokol yang lagi dieksplor sama Google. Game yang dijalankan di server atau di cloud, itu sebenarnya daripada dia langsung nampilin ke layar, yang dimana kita langsung berinteraksi, itu langsung di-render dan dikirim melalui jaringan WebRTC. Sehingga kita sebagai klien itu bisa juga langsung berkoneksi ke dalam RTC dan mengirimkan input dari joystick kita atau dari keyboard dan lain-lain itu ke server, sehingga kita bisa langsung main game. Tapi bedanya di sini
dalam menampilkan gamenya dan processingnya itu terjadi di server, kemudian hasil yang layar yang harusnya ditampilkan lewat kabel HDMI itu ditransmit dulu lewat RTC, sehingga yang muncul di layar kita itu bukan dari HDMI tapi diambil dari jaringan melalui web RTC. Nah, possibility seperti inilah yang sebenarnya memungkinkan kita membangun sesuatu di atas web RTC. Jadi bukan cuma sekedar menggunakan teknologi web untuk sekedar buat video call aja. Kalian kalau mau baca-baca referensinya ada banyak di webrtc.org itu sebenarnya referensi yang ada code lab-nya juga yang kalian bisa cobain kalau pengen bikin yang peer-to-peer menggunakan Firebase tadi. Terus ada BlogGeek, ini kalau dia konsultan WebRTC yang menurut saya resource-nya banyak banget. Kalian bisa baca-baca di sana lebih jauh terkait industri dan segala macam. Contoh aplikasi saya juga tadi ada di glitch.com. Ini masih saya bikin private karena nanti Firebase setting saya remove dulu baru saya buka. Atau kalian pengen lihat juga explore sampel-sampelnya ada di webrtc.github.io itu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya sih agak bermasalah dan segala macam. Kalau kalian pengen bertanya, bisa silakan langsung aja ke Twitter @tayoan dan Livecam. Saya coba cek dulu ya. Mudah-mudahan ini ada connect ininya pertanyaannya. Oke, sebentar. Iya, saya lihat dulu pertanyaannya yang ada. Ini internet saya agak lemot. Oke. Karena belum ada pertanyaan, kalau kalian pengen nanya, silakan. Oh, ini ada, saya langsung baca aja. Ini ada send request di selective SFU, itu yang nentuin dari aplikasi atau server ya. Nah, jadi yang ngirim, jadi kita sebagai klien, itu kita ngirim semua resolusi sebenarnya. Jadi kita kirim yang 720, kita kirim yang 480, dan kita juga ngirim yang 240 misalnya. Cuman pada saat kita tahu bahwa remote peer-nya itu sebenarnya dia nampilin semua, dalam artian misalnya ada 4 video yang ditampilin di layar dia, dan dia menggunakan metode grid, di mana semua video itu ditampilkan dalam berupa kotak-kotak gitu, bahwa video yang kita kirimkan itu pasti akan di scale down atau dibagi 4 dari resolusi yang full. Dengan demikian, server itu harus mengirimkan resolusi yang sudah di scale down 4 kali. Karena walaupun kita kirim yang full, nanti nggak guna juga sama. Jadi pastikan server yang memilah. Itu kenapa kita bilangnya selective forwarder unit. Karena dia yang memilah-milah sebenarnya mana stream atau resolusi stream yang akan kita kirim ke remote peer. Nah, terus ini ada lagi pertanyaan. Kalau dari Saripudin, kalau menggunakan Firebase apakah bisa? Sangat bisa. Jadi kalian bisa menggunakan let's say WebSocket. Jadi kalian bikin dengan Node.js, terus kalian bikin pakai Node.js. Di Node.js itu kan kita bisa bikin kayak channel room dan segala macam. Jadi konsepnya sama. Signaling server ini kita bisa bikin dengan apa aja, jadi tidak harus menggunakan Firebase. Kalian bisa setup VPS sendiri, kemudian itu kalian bisa pakai Pod Subhub, kalian bisa pakai WebSocket, atau bahkan sesimpel pakai REST API aja. Tapi lagi-lagi kalau pakai REST API kalian harus pada saat kalian terconnect itu kalian harus pulling terus.
datanya untuk tahu apakah ada offer atau enggak. Nah, dengan demikian kalian bisa tahu kalau ada offer, dia langsung coba bangun koneksi dengan remote peer-nya. Nah, terus ini ada lagi pertanyaan di sini, apakah dapat mengirimkan data selain audio dan video? Bisa. Jadi selain data channel dan selain video channel dan audio channel, WebRTC juga menyediakan data channel. Nah, data channel ini memungkinkan kita mengirim apa aja, termasuk misalnya kita pengen mengirim buffer array atau binary stream dan segala macam. Sebagai contoh, misalnya kalian membangun render farm. Anggaplah membangun render farm. Ini render farm kan kalau yang di render itu kan mungkin kodenya itu berupa binary ya. Nah, binary ini bisa kalian convert dulu ke arah share buffer gitu. Kalau kalian coba pelajari konsep streaming, jadi ada tipe data yang kalian bisa kirim lewat socket, di mana pada saat diterima di sana itu datanya tinggal disatu-satuin dan diproses saja. Nah, dengan demikian itu akan membantu kalian membangun apapun yang kalian pengen kirim ke peer, itu silakan karena kalian bisa menggunakan data channel juga. Jadi bukan cuma audio video aja, tapi bisa menggunakan apa aja. Tuh. Kalau kalian pengen nanya lagi, silakan, masih ada waktu dikit lagi nih. Kalau udah, mungkin saya akan tutup karena saya kebetulan juga bareng teman-teman yang mengorganisasi ini, sekalian saya tutup juga. Oke, coba ya. Nah, saya mewakili teman-teman organizer mengucapkan terima kasih sekali lagi buat kalian yang udah menonton, ikut dari pagi, udah ngirim pertanyaan dan segala macam, bahkan udah daftar di website kita. Nanti kita akan update kalian untuk konten-konten yang ada di sini. Kita akan update, kita akan kirimkan ke kalian bagi yang udah daftar. Dan kita akan coba publish juga di website www.id.org. Jadi pastikan kalian pantengin juga di sana. Saya mewakili teman-teman organizer, mohon maaf kalau banyak kesalahan teknis karena lagi-lagi ini pertama kali kita bikin online conference seperti ini dan memang koneksi tidak sebaik yang kita duga karena kita juga semua lagi ada di rumah. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada masih buffer, bahkan transisi antar speaker juga masih kurang sempurna. Dan kayaknya mungkin kedepannya kita akan bikin lagi acara serupa dengan format lebih kecil, dan harapan saya bukan teman-teman di sini lagi yang ikut sharing, tapi kalian juga mau berbagi buat teman-teman komunitas. Itu aja dari saya. Terakhir sebelum saya tutup, jangan lupa kalian masuk ke sini. Dan juga jangan lupa kalau pengen gabung, nanti kalian bisa cek di website event yang tadi. Di sini kalian bisa lihat nanti konten dan segala macam akan kita update di sini. Tapi di bawah jangan lupa, bentar saya tampilin dulu. Nah, website ini akan kita update ke depannya dengan konten-konten yang tadi kita present. Dan jangan lupa di bawah sini nih ada grup discussion ya berupa Telegram. Silahkan masuk aja di sana dan tanyakan apapun yang kalian pengen tanyakan terkait teknologi web secara general. Itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Semoga ilmu yang dibagikan oleh teman-teman di sini bisa berguna. Terima kasih, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Bye.